Wa kadzalika yakfuru lan semenako kufur son wong istahza kang ngremehken sawan binabiyin kelan sisi nabi na anbiyaillah ka anna sabaka lan internet sebataken sapa siman ilahi marang nabi alqabaiha ing pira-pira perkara kang jember warada ilan perkara kang ino kalladzi yaqulu kaya dene wong kang ngucap sapa siladi ngan sayidina Adam yusbihu nyerupani sapa sayidina Adam al-qurud ing pira-pira kera aw yaqulu utawa ngucap sapa siman anak sayidina Yusuf inna utun sayidina Yusuf qasadan naju azina ing zina aw nawa utawa niat zina aw yaqulu utawa ngucap sapa siladi an sayidina Musa innahu temen stune sayidina Musa iku asobiyul mizaj emosional bimakna sayyi'il khuluqi kelana ngumana olone budi pekertine aw yaqulu utawa ngucap sapa si ladzi ngan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi nasunji kata-kata nasunji wa malan ku asbah nyerupani zalika ing mengkono kabeh nasunji ki ya kata-kata melemahkan gitu loh wa amaladzi ana pun te wong yaqulu kang ngucap sapa ladzi ngan sayyidina Musa innahu tamun sunni sa'anu kana ana ku fi dalam sayyidina Isa apa hidatun kekerasan fala yakfuru mangko ora kufur sapa si ladzi krana iki gak penghinaan wa kadzalika yakfuru sapa kufur sapa wong istihzaan istahza'a kang guyu sapa man bi syairi dinillah kelawan pira-pira syiar agamane Allah ka salati ka dene salat wal adzan la adzan au bi masail syar'i utawa kelan pira-pira masalah syara wa syairu tawi syair iku jamu syairah wa syairah ku bi maknal ma'lam ai ma tegese utek perkara wa kang tema iku min alamatidin sing tanda-tandane agama diringkesnya apa saja yang penghinaan kepada Allah Rasulnya agamanya semuanya itu adalah kekufuran yang harus dijaga betul-betul. Penghinaan terhadap hukum agama namanya masalah ta'addudu zaujat namanya. Sekarang ini kan ada orang itu karena saking bodohnya mentertawakan masalah ta'addudu zaujat, mentertawakan masalah furdah. Kalau dia ini tahu bahwa itu hukum agama bisa jadi kufur. Gak mentertawakan siwak. Naudzubillah, Masya Allah. Dan ini di Sulam Taufik itu juga sudah ada loh sebetulnya, kamu lihat itu. Maka kita ini dalam menyampaikan agama ini betul-betul harus hikmah. Bagaimana yang disabdakan Nabi khatibun nas ala qadari uqulihim atuhibbuna ayyukadzaballah wa rasuluh. Jadi kalau kita ini tidak bicara sesuai dengan akal orang yang mendengarkan, akhirnya orang tadi menentang dan akhirnya jadi kafir. Yang asalnya itu tidak kafir gara-gara ucapan kamu yang tidak hikmah tadi menjadikan dia kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan kita harus menegakkan syariat Islam, harus membuat negara Islam, ya toh? Ini kan pada hakikatnya hak toh. Tapi ucapan kamu itu kamu ucapkan kepada siapa? Kalau kamu ucapkan kepada orang yang pemikirannya itu belum sampai ke situ, bisa-bisa dia menentang. Itu aturan Islam aturan yang digunakan 1400 tahun yang lalu, apa ya cocok untuk sekarang? Jadi kufur akhirnya dia. Tetapi kalau kamu ingin menyampaikan perkara ini dengan hikmah, lihatlah aturan-aturan yang dibikin manusia itu. Akhirnya tampak kelemahan-kelemahannya. Karena manusia itu memang lemah. Maka aturan-aturan yang dibikin manusia itu adalah lemah. Sebagaimana dalam KUHP itu, KUHP Indonesia, bahwa perzinaan itu nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Tapi aturan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan tersebarnya AIDS di seluruh dunia. Karena homoseks bebaskan, maka terjadi macam-macam penyakit masyarakat yang tidak bisa diobati. Maka hukum Islam itu begitu indahnya ketika dia mengharamkan keras zina. Zina punya hukuman keras. Karena ternyata ketika zina itu dibebaskan, malah berjuta-juta orang yang tidak bersalah mendapatkan musibah, kena AIDS, anaknya, cucunya, suatu penyakit yang mengerikan yang tidak bisa diobati. Kalau kita cerita dengan cara begini ya sampai orang awam pun kan bisa menerima toh. Tetapi kalau kita ini cerita tuh tegakkan syariat Islam, berantas kekufuran, bilang begitu kepada orang awam, wong itu juga manusia kok diberantas bagaimana? Itu namanya kan tidak demokrasi.
Akhirnya dia menentang Islam, dia jadi kufur jadinya. Hukuman potong tangan. Kalau kamu ceritakan ini, kalau dalam Islam mencuri langsung potong tangannya, maka lo kok kejam banget. Nah, perkataan ini jadi kufur jadinya, menentang hukum Islam jadinya. Tapi kalau kamu ceritakan dengan hikmah mamanya, lihatlah itu di koran-koran, di majalah-majalah, hari-hari ada jambret di Surabaya, orang naik sepeda motor, tahu-tahu dicelurit tangannya, sepeda motornya bawa lari. Jadi orang yang tidak bersalah malah tangannya pada dipotong. Yang pencurinya malah tidak dipotong. Yang tidak mencuri akhirnya malah dipotong. Mana yang lebih layak itu, yang dikejami itu pencurinya apa yang dicuri? Ya nggak? Coba. Kalau orang berpikir begini kan jadinya, ya mestinya pencurinya tuh yang harus dikejemi. Itu Pak, ada orang bawa uang 10 juta mau ke rumah sakit karena istrinya mau melahirkan untuk operasi. Tahu-tahu di tengah jalan uangnya dicuri orang. Akhirnya gara-gara uangnya dicuri orang, istrinya nggak bisa operasi, mati di rumah sakit. Kejam apa enggak pencuri itu? Kejam betul itu. Kalau begitu pencuri itu ketok tangannya cocok lah ya, cocok ketok tangannya kan ngono kira. Kalau kita ceritakan bagaimana mudorot itu, maka orang itu akan bisa menerima. Tapi kalau ini tidak kita kasih mukadimah yang hikmah, maka orang itu menolak. Loh, nanti kalau hukum Islam dijalankan, orang Jawa tangannya prudul semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memangnya orang Jawa maling semua. Jadi ini perkara ini perlu kamu renungi. Apa ya, Wan?